Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sesungguhnya tidak bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua sehubungan adanya kewajiban anak-anak berbakti kepada mereka. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fiddin, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya sebagai berikut. Adab orang tua terhadap anak yakni membantu mereka berbuat baik kepada orang tua, tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya, tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah, tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Dari kutipan di atas, dapat diuraikan kelima adab orang tua kepada anak-anaknya sebagai berikut. Pertama, membantu anak-anak bersikap baik kepadanya. Sikap anak kepada orang tua sangat dipengaruhi sikap orang tua kepada mereka. Jika orang tua sayang kepada anak-anak, mereka tentu akan membalas dengan kebaikan yang sama. Tidak mungkin anak-anak bersikap baik kepada orang tua jika mereka diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu, ketika orang tua bersikap baik kepada anak-anaknya, sesungguhnya orang tua telah mendidik dan membantu anak-anaknya menjadi anak yang baik pula. Kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Orang tua perlu memahami psikolog perkembangan agar anak-anak dapat menjalani kehidupan sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Tidak bijak apabila anak-anak yang masih duduk di bangku TK sudah diperintahkan berpuasa sehari penuh selama Ramadan. Mereka memang perlu dilatih berpuasa, tetapi tidak boleh seberat itu. Demikian pula tidak bijak apabila orang tua memaksakan kehendaknya agar mereka selalu menduduki ranking 1 di kelasnya. Misalnya, sementara kemampuannya kurang mendukung. Ketiga, tidak memaksa anak-anak saat susah. Sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga bisa merasakan susah. Misalnya karena kehilangan sesuatu yang menjadi kesayangannya, seperti binatang kesayangannya atau lainnya. Pada saat seperti ini, orang tua sebaiknya dapat memahami psikolog anak dengan tidak menambahi bebannya. Misalnya, orang tua melakukan perintah-perintah yang banyak dan berat sehingga menambah beban anak. Justru sebaiknya orang tua dapat menghibur dan membesarkan hati anaknya bahwa Allah akan mengganti apa yang hilang dari anak itu dengan sesuatu yang lebih baik. Keempat, tidak menghalangi anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebaiknya orang tua menghalangi anak-anak ketika mereka bermaksud melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, berlatih puasa sunnah Senin Kamis. Tetapi memang orang tua perlu memberi arahan untuk tidak berpuasa dahulu. Misalnya, ketika kondisi anak sedang sakit, orang tua perlu menjelaskan bahwa beberapa orang diperbolehkan tidak berpuasa, misalnya orang-orang yang sedang sakit atau seorang ibu yang sedang menyusui anaknya yang masih kecil. Untuk puasa Ramadan memang harus diganti apabila ditinggalkan, sedang puasa sunnah tidak harus diganti. Kelima, tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Adalah kewajiban orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya, sehingga anak memiliki ilmu yang cukup dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Apabila orang tua tidak cukup membekali anak dengan ilmu dan keterampilan yang diperlukan dan malahan memanjakannya, maka hal ini bisa menyengsarakan anak di kemudian hari.
Anak bisa bodoh dan tidak mandiri dalam banyak hal, sehingga tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi orang lain. Keadaan seperti ini akan membuat anak sengsara dalam hidupnya. Singkatnya, kelima hal di atas, yakni mengkondisikan anak sanggup dan mampu berbuat baik kepada orang tua, menghargai prestasi anak dalam meraih hal yang baik sesuai batas kemampuannya, mengerti perasaan anak ketika mereka sedang susah, mendukung anak untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat anak mampu hidup bahagia dengan pendidikan yang benar. Merupakan adab atau etika minimal yang perlu dilakukan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Demikianlah Imam Al-Ghazali memberikan resep kepada kita untuk menjadi orang tua yang baik. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.